Rabbil Alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah kata-kata romantis dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih banyak juga buat jamaah dari Palembang yang sudah mampir di studio. Tepuk tangannya mana? Masya Allah. Sebelum kita lanjut lagi mendengarkan tausiah dari guru-guru kita kembali lihat sebuah video tayangan ya tentang merasa malu sendiri melihatnya. Apa maksudnya? Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Ini Masya Allah ya, maksudnya dari kadang-kadang kita tuh dapat pelajaran dari nggak selalu dari orang-orang yang lebih tua, dari guru. Kita mungkin bisa aja dapat pelajaran dari anak-anak. Mungkin tadi tayangan tadi kita ngelihat ya bareng banyak orang yang maksudnya begini berpikiran dalam hatinya bahwa oh aduh ya Allah kok kenapa saya kok dibenci ya sama teman-teman saya. Banyak orang yang mungkin ngerasanya gara-gara hal itu hidupnya jadi sempit. Tapi yang Masya Allah luar biasa Allah itu selalu berkata romantis kepada kita dan meyakinkan kepada kita bahwa Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Betul. Dan tidak pernah membenci kita. Ini mohon izin penjelasannya guru kita Habib Baik. Muhammad Syahab. Fadhol tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Jadi kadang-kadang belajar itu betul kata Mas Fadli itu walaupun dari anak kecil. Makanya Ustadz Maulana nggak pernah besar. Jadi subhanallah memang kita ini merasa seperti apa ya, seperti seakan-akan itu Allah Subhanahu wa taala itu meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan hambanya sesedih apapun. Di antaranya misalnya daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu selalu nikmat ketika mendapatkan wahyu dari Allah. Hingga beberapa hari wahyu tidak turun. Nabi sedih. Bukannya Nabi su'udhan, Nabi sedih saja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Katanya artinya Allah itu sekali-sekali tidak pernah meninggalkan engkau wahai Muhammad apalagi sampai membenci. Nah ini juga terjadi sama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya tuangkan cinta kita kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Allah mengatakan di dalam hadis qudsi ana inda dhanni abdi bi. Aku ini bagaimana sangkaan hambaku terhadapku. Sampai Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Fa'auhallah ila Daud, maka Allah menyampaikan kepada Daud, ya Daud abligh ilan nas. Wahai Daud, sampaikan kepada manusia. Manusia ini terkadang hanya pandai meminta haknya tapi tidak pandai menunaikan hak aku dari dia. Jadi kita biasa hanya minta kepada Allah, tapi tidak pernah atau jarang menunaikan hak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah Subhanahu wa taala kita tidak tunaikan. Ini yang bikin hati kita merasa dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sekali-sekali tidak pernah menjauhi hambanya. Allah itu sangat cinta, ingatkan. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepadanya. Makanya Allah itu tadi ayat yang dibacakan oleh Ustaz Syam, Allah itu tidak pernah ngejas manusia. Kamu neraka, tidak. Tetap pintu taubat itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang paling dekat kepada Allah? Ketika dia bersedih dan hatinya hancur dan hati tersebut dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati tersebut hati yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kita gak pernah khawatir ya mas sebenarnya. Bodoh amat orang ninggalin kita. Yang penting kita punya Allah. Betul. Allah yang gak akan pernah meninggalkan kita. Gak pernah cuek sama kita. Yang selalu memperhatikan kita dan selalu sayang sama kita. Masya Allah. Makasih Masya banyak Allah, Habib. sama-sama. Masya Allah. Jazakallah. Tepuk tangan dong buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Tadi buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah. Kita sedikit break dulu ya. Agak santai ya. Agak Sebelum santai. nanti kita kasih kesempatan jamaah buat bertanya. Ya. Saya mau kasih kesempatan Ustadz Maulana bertanya. Ustadz bertanya. Kami menjawab. Baik. Ayo Ustaz bertanya. Kami menjawab. Paling semangat ibu. Boleh. Oh, Silakan ibu Ibu namanya berdiri. siapa ibu? Berdiri bu, berdiri bu. Berdiri, Boleh bu. berdiri. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Siti Sofia dari Majelis Taklim Kenten Hijau AHC 165 Palembang. Oh, tepuk tangan dong buat Ibu Siti Sofia. Mau Saya nanya apa mau Ustaz? nanya, perasaan ibu tentang suami. Kan laki-laki itu kan jarang romantis juga sih sebenarnya ya. Betul Pak tidak? Ustadz, iya. Betul. Suami ibu gak romantis kan? Tapi yang lebih parah, yang tidak mungkin ibu bisa maafkan kalau suami ibu melupakan ibu. Marah nggak bu? Marah Pak Ustadz. Marah Pak Ustadz. Pasti kita mikir yang macam-macam. Jangan-jangan suami kita berubah di luar sana. Oh, jangan-jangan ada orang ketiga. Mana mungkin? Suami. Tunggu dulu bu. Iya, Tahu iya. nggak? Ada yang hebat. Apa Tidak itu? pernah melupakan kita. Oh, Masya Mau Allah. tahu? Mau. Romantisnya Allah kepada hambanya. Wah. Dengan cara Allah senantiasa mengingat kita. Oh, Masya Allah. Tapi ada syaratnya. Jelasin dong. Oke, baiklah. Iya, makasih banyak Ibu Sofia. Tepuk tangan dong. Silakan Ustaz Maulana. Izin Habib yang baik hati dan tidak sombong. Ustaz Sam yang Masya Allah Tabarakallah. Awet muda. Mas Padli. Kepada semuanya. Masya Allah Tabarakallah. Kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Paskuruni askurukum waskuruli wala takfurun. Ari ngerak ko. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Ari ngerak ko ingat kak. Apa artinya? Ingatlah aku. Aku akan ingat padamu. Dan bersyukurlah kepadaku. Jangan kamu ingkar kepadaku. Dari kalimat ini mengantarkan kita, ingat ya, lidah memuji, bersyukur. Hati mengingat, tubuh yakni melaksanakan ketaatan. Barang siapa yang mengingat Allah, yakin Allah mengingat kita. Dengan cara apa? Rahmatnya Allah. Allah kasih pahala. Allah kasih kita kebahagiaan. Allah kasih kita perlindungan. Makanya keyakinan kita yakin Allah melihat kita. Yakin Allah bersama dengan kita. Allah tidak mungkin melupakan kita. Betul? Ibu. Cuma jangan ingkar. Apa itu? Menutup kebaikan. Tidak mengakui bahwa ini dari pemberian dari Allah. Makanya jangan makan tanpa baca basmalah. Ikut sertakan Allah dalam setiap kegiatan kita. Salah satu bentuk mengingat Allah. Salah satunya adalah bentuk fisik. Bentuk fisik kita dengan taat menjalankan perintah Allah. Bagaimana cara melaksanakan perintah Allah? Lakukan. Apa itu? Salat. Coba lihat. Tidak pernah mungkin kita tidak mengingat Allah. Bangun tidur salat. Mau tidur salat. Di tengah aktivitas salat. Sore-sore salat. Mau masuk malam salat. Pagi-pagi salat. Coba bangun tidur tahajud. Subuh salat subuh. Pagi salat duha. Duhur salat duhur. Tengah hari kan salat duhur. Sore hari mau masuk malam. Makanya orang yang senantiasa ingat Allah itu aman hidupnya. Apalagi kalau bisa puasa bu. Kalau orang berpuasa senantiasa merasa mengingat Allah. Kalau orang tidak puasa, betul tidak? Ya lupa lah. Tapi kalau orang berpuasa kan dia ingat, aku gak boleh, aku lagi puasa gitu kan. Hartanya yang dimiliki diingat Allah dengan cara apa? Dengan cara apa? Bersedekah. Oh, Iya. jadi kalau berpuasa paling nggak menghindarkan ibu-ibu dari menggosip ya. Menggosip di siang-siang hari. Apa yang suka telepon saya ya? Enak aja. Tepuk tangan dong Ustaz Maulana. Ya Allah ya Rabbi yang sering puasa. Masya Allah. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam Indah yang ada di rumah ya. Waktunya kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio. Mewakili jamaah yang di rumah nih untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah boleh kalau gitu kita kasih kesempatan yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Oh ya saya kata ibu gelangnya bagus nih mutiara.
Iya, asli mutiaranya itu. Iya tuh, lihat. Asli, Pak Iya kan? Ustadz. Asli. Asli, bukan plastik. Bukan plastik. Silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mariam dari Majelis Taklim Kenten Hijau AHC 165 Palembang. Masya Allah, tepuk tangan buat Ibu Siti Mariam. Pertanyaannya Ibu. Pertanyaannya Pak Ustadz. Pertanyaan saya tujukan kepada Ustadz Sam. Baik Ibu, silahkan. Awas jangan Pak dingin. Ustadz, saat ini ekonomi sedang tidak stabil. Iya. Kita susah mencari rezeki. Apakah ada kata-kata romantis dari Allah agar kita tidak khawatir Pak Ustadz? Oh iya. Terima Itu kasih, aja, Ibu. itu saja. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu ini warahmatullahi ngobrol wabarakatuh. aman. Kenapa? Seimbang antara tangan kanan sama tangan kiri. Oh, masa? Karena memang satu di sini tapi ada mic, ini ada dua di sini. Oh Ini iya, bacaan ya, jadi Bu? balance. Tepuk baca. tangan sekali lagi buat Ibu Siti Mariam. Silakan dijawab Ustaz Syam, mohon izin. Baik, Ya tapi Allah, guru orang ada aja ini ya. Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul alim. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak bisa mengusahakan, mengurus, membawa la tahmilu rizqah, tidak bisa membawa rezekinya sendiri. Namun Allah lah yang memberi mereka rezeki dan kepadamu pula. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ibu bertanya bagaimana kata-kata romantis Allah terkait rezeki ini. Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang dizolimi di kota Mekah pada saat itu. Lalu Nabi SAW perintahkan, ayo hindarilah mereka yang menzolimimu, pindahlah dari Makkah ke Madinah, mari kita semua hijrah. Orang-orang beriman pada saat itu sedikit khawatir, ya Rasulullah, tempat kami cari nafkah di sini, tempat kami bekerja di sini kami ada rezeki. Bagaimana kalau kami pindah ke Madinah, belum tentu ada pekerjaan, di sana kami mau kerja apa, rezeki kami apa? Maka turunlah ayat ini untuk menghilangkan daripada kekhawatiran tersebut. Ada sebuah riwayat menceritakan tentang Imam Syafi'i yang berguru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang begitu cerdas. Imam Malik pun demikian. Kemudian Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya, wahai guru, aku melihatmu menghabiskan waktumu untuk belajar dan mengajar. Saya khawatir bagaimana engkau mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Malik pun menjawab, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Selama saya ikhlas mengajar lillahi taala, maka rezeki itu dari Allah unlimited, kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, tapi kan kita harus bekerja juga, berusaha. Bukankah Nabi juga bekerja? Maka Imam Malik pun mengizinkan Imam Syafi'i untuk pergi. Suatu ketika pergi Imam Syafi'i bertemu dengan orang yang sedang memanen anggur. Orang yang memanen anggur tersebut memanggil Imam Syafi'i, wahai anak muda, petiklah anggur ini. Ketika habis dipetik, anak muda ini Imam Syafi'i dikasih upahnya berupa buah anggur tersebut. Kata Imam Syafi'i, ini membuktikan bahwa kita harus bekerja. Nggak boleh kayak guruku ngajar aja kerjanya, nggak bekerja di luar, subhanallah. Tiba-tiba dia pulang, dia bawa daripada anggur tersebut. Guru, hari ini saya membuktikan bahwa kita harus bekerja baru bisa dapat makanan, baru bisa dapat rezeki. Kata Imam Malik dengan tersenyum, dari tadi habis ngajar saya mikirin enaknya siang-siang makan anggur. Alhamdulillah hari ini kau bawakan kepada aku. Subhanallah, ini membuktikan dua-duanya. Ada rezeki dengan usaha manusia yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala selama mencari dengan halalan thayyiba. Tapi orang-orang yang bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari daripada yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita dituntut untuk berusaha, tapi yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa Tawakal taala. kepada Allah. Kadang-kadang segala sesuatunya malah kita dapat tanpa kita usaha. Betul Masya sekali. Allah, tapi lebih bagus lagi kita berusaha untuk mendapatkan apa yang kita mau. Amin. Masya Allah. Masya Allah. Makasih banyak Siap. Ustaz Syam. Sama-sama, Mas Fadli. Jazakallah khairan. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Ya Allah ya Rabbi, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, Allah itu begitu romantis, bahkan telah menyiapkan pastinya skenario terbaik buat kita.
jika kita selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ada satu video ini ya bisa jadi renungan kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu yakin bahwa Allah itu begitu romantis kepada kita. Kita lihat tayangan tentang wisuda tanpa ayah. Ini dia. Allah. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Sebagai orang tua sangat bangga sekali Pasti ya, Bu, kalau ya. dia masih hidup. Masya Allah. Sekarang orang tuanya sudah almarhum. Jadi dia itu pengen ayahnya dia jadi sarjana. Tapi pas dia udah jadi sarjana, dia wisuda tanpa ayah. Jadi Ya. Masya Allah luar biasa ya Ustadz Maulana. Mana Ustadz Maulana tadi? Aku ada di di sini. sini. Ya, hilang tadi ada di sini. Dengan ibu berasa. siapa Bu? Perkenalkan nama dulu. Perkenalkan nama saya Sumiati Abdul Karim Iya. dari Majelis Taklim Kenten Hijau AHC 165 Palembang, Palembang, Ustaz. Masya Ya. Allah. Ibu, itu begitu romantisnya sayangnya orang tua kepada anak. Ya. Tahu nggak Bu? Allah itu lebih sayang dan lebih romantis, lebih cinta kepada kita dibanding sayangnya orang tua kepada kita. Masya Benar, Allah. Ustadz. Nah, Iya, mau tahu. mau tahu Mau dong. tahu dong. Nah, Yang di rumah juga mau tahu bagaimana Nah. romantisnya Allah. Melebihi romantisnya orang tua setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah.